Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam kajian kitab fikih Al-Yaqut An-Nafis ala madhabi Ibni Idris rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk di dalam fikih muamalat dan sampailah kita pada bab gadai, dan alhamdulillah sudah kita jelaskan dan sudah kita terangkan dengan jelas insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan tentang fikih al-qardu, atau dalam bahasa kita adalah hutang, hutang piutang. Di dalam bahasa Arab ada perbedaan antara al-qardu dengan al-ariyatu. Al-qardu ini hutang terkait barang-barang yang habis pakai, seperti misalnya uang atau makanan. Sementara al-ariyatu itu maknanya adalah pinjam. Ini adalah terkait pada benda yang tidak habis pakai, seperti seseorang pinjam motor, pinjam tanah misalnya, pinjam mungkin suatu barang ya yang kemudian dikembalikan secara utuh kembali. Maka ini fikihnya berbeda. Sementara mungkin kalau dalam bahasa Indonesia antara hutang dan pinjam itu hampir tidak ada bedanya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda antara hutang dengan pinjam. Ya. Kalau terkait masalah uang itu namanya hutang. Jadi hutang uang, bukan pinjam uang kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, sementara kalau pinjam itu hanya terkait masalah benda yang nanti bisa dikembalikan lagi secara utuh. Baik, pembahasan kita adalah hutang dengan barang yang habis pakai seperti uang atau makanan. Al-qardu itu secara bahasa adalah al-qat'u atau memotong. Karena ibaratnya pemilik dari uang tersebut atau barang tersebut memotong sebagian dari yang dia miliki untuk orang lain, tentu oleh penghutangnya tersebut. Secara syariat adalah usaha memiliki sesuatu dengan mengembalikan penggantinya. Ya. Jadi seperti seseorang mau hutang uang kepada seseorang yang lain temannya dengan niatan dia nanti satu waktu akan mengembalikan yang serupa. Tentu bukan uang itu. Tentu uang itu dipinjam atau dihutang, kemudian nanti akan diganti dengan yang senominal dari uang tersebut. Atau misalnya hutang terkait masalah makanan. Misalnya hutang beras, dia gunakan, dia konsumsi, kemudian nanti satu waktu dikembalikan dengan beras yang serupa. Ini namanya al-qardu. Ya, beda dengan al-ariyatu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran tentu hal ini juga berkali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana hutang ini adalah sebuah muamalat yang dibolehkan di dalam agama ini.
Bahkan beberapa ayat atau katakanlah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala juga memakai kalimat al-qardu, ya, atau hutang ini dalam hal amal soleh yang ditujukan untuk Allah. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapa yang mau memberikan pinjaman atau hutang kepada Allah, sebuah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak kelipatan. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. Allah bahkan memakai kalimat al-qard, ya, sebuah hutang atau pinjaman pada ayat ini. Tentu bukan berarti Allah itu fakir, Allah itu miskin sehingga membutuhkan hutangan dari manusia. Yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang beramal semacam infak, sedekah, wakaf, ya, yang diniatkan hanya untuk Allah, maka Allah pasti akan menganggap itu ibarat seperti hutang untuk Allah, dan Allah akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Jadi tidak ada amalan yang diniatkan karena Allah itu akan merugi. Pasti akan dikembalikan oleh Allah SWT. Ya. Jadi jangan pernah merasa pesimis dengan suatu amalan yang sepertinya remeh-temeh kalau itu diniatkan lillahi ta'ala. Sekedar misalnya kita membuang sampah di tempatnya, menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu orang menyeberang, atau membantu fakir miskin semampu kita, semisal hanya memberikan lauk, memberikan kerupuk sekalipun, kalau diniatkan lillahi ta'ala, maka itu ibarat adalah qardun hasanah, qardun hasanan, sebuah qard atau hutang untuk Allah, dan Allah akan mengembalikan satu waktu nanti dengan jumlah yang berlipat ganda. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memakai banyak kalimat al-qard ini di dalam ayat-ayat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali, maka kecuali pahalanya seperti bersedekah 1 kali. Mari kita sampaikan, kadangkala memberikan pinjaman atau hutang kepada orang lain, kadangkala nilai pahalanya bisa lebih banyak daripada sedekah. Kenapa? Karena kita membantu orang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan sedekah yang nominal atau jumlahnya hanya sesuai kemauan kita, ya, atau sesuai kemampuan kita. Sementara kalau hutang itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan orang yang kita hutangi, sehingga kemudian pahalanya bisa berlipat ganda. Namun demikian, yang lain sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada siapapun yang melakukan qard atau hutang kemudian menyengaja menunda-nunda, padahal dia mampu membayarnya saat jatuh tempo telah tiba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ghaniyyi dzulmun." Ya. Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu itu adalah sebuah kezaliman. Wis jelas, nggih, misalnya jatuh temponya bulan Juli misalnya. Dia mampu untuk membayarnya tapi dia menunda-nunda, maka ini adalah sebuah kezaliman. Ibaratnya sudah diberikan amanah tapi tidak menjalankan atau menjaga amanah itu dengan baik. Ya kalau bisa memang tidak hutang ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah hutang kadang-kala itu suka lupa. Apalagi di zaman sekarang kebutuhan
Ya, banyak. Wah, ini kayaknya yang lebih penting ini, itu. Padahal paling penting yang pertama adalah membayar hutang sebelum menutup kebutuhan pribadi kita masing-masing. Kemudian dalam terkait masalah hutang ini ada sebuah kaidah yang sebenarnya berdasarkan hadis yang tidak sahih tapi secara makna benar, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang menimbulkan keuntungan bagi penghutang maka dia adalah riba. Sehingga siapapun yang mau mencari pahala dari menghutangi orang lain, maka jangan perlu berharap keuntungan dari orang yang dihutangi tersebut. Carilah keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berharap keuntungan, apalagi mewajibkan untuk diberikan untung, maka itu adalah riba. Seperti seseorang, ya kemarin kita bahas, ada yang namanya riba qard, riba hutang, yaitu seperti seseorang memberikan hutangan 1 juta dengan harapan dikembalikan sejumlah 1.200.000 misalnya, atau bahkan 1.050.000 sekalipun, atau 1.010.000 sekalipun. Selama ada keuntungan, baik itu berupa uang atau keuntungan yang lain, maka itu adalah riba. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah qard ini ada anjuran untuk memberikan kelonggaran kepada orang yang memiliki kesulitan dalam mengembalikan hutangnya. Ya, jangan kaku-kaku, karena memang di sini kita prinsipnya adalah menolong, bukan mencari untung. Ya, berbeda dengan akad jual beli yang memang ada unsur cari untungnya. Tapi kalau namanya menghutangi itu betul-betul cari pahala. Sehingga kalau ada orang yang hutang kepada kita, kok qadarullah dia ada kesulitan untuk mengembalikannya, maka kita memberikan kelonggaran. Memberikan kelonggaran di sini bisa menunda waktu pengembalian atau bahkan memutihkannya kalau mau, ya. Kalau mau, ya. Kalau mau, itu pun ada janji pahala di akhirat nanti. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya, apalagi orangnya misalnya kadangkala suka menyakitkan hati kita misalnya. Sudah miskin, sombong misalnya gitu kan. Ada beberapa orang yang tidak tahu diri, diberikan pinjaman, dia tidak bisa mengembalikan karena kesulitan hidupnya, tapi kadangkala menyakitkan ketika ditagih. Maka ini kadangkala tidak mudah kita mengelola hati, tapi siapapun yang memberikan kelonggaran orang yang di dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan baginya di dunia dan di akhiratnya. Kemudian kaidah yang lain juga hendaknya mencatat, ya, mencatat hutang. Jangan menyepelekan meskipun hutang 1.000 rupiah sekalipun. Ya, di zaman sekarang apalagi kadang hutang hanya melalui lisan atau kadangkala melalui HP, ya, dan tidak dicatat. Maka ini alangkah bijaknya kalau kita mau menjalankan syariat, dan juga memang ini adalah untuk keamanan dan kebaikan semuanya, untuk mencatatnya. Misalnya kalaulah tidak harus pakai kwitansi ketika transfer, tulislah misalnya dalam keterangan hutang antum untuk dibayar sampai 1 tahun misalnya, dengan jelas. Karena apa? Kita nggak ngerti umur kita, ya, bisa jadi mungkin karena keteledoran kita tidak mencatat hutang, akhirnya orang tersebut tertangguhkan amalnya ketika nanti meninggal dan belum membayar hutang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rukun dalam hutang ini. Pertama tentu muqrid atau orang yang menghutangi, yang kedua muqtarid atau yang hutang, ya, kemudian muqrad yaitu harta,
yang dihutangkan, wasighatun, dan sighatnya atau akadnya seperti apa. Kemudian syarat-syarat penghutang adalah tentu al-ikhtiyar atau memiliki kebebasan dalam transaksi, tidak boleh ada unsur dipaksa atau terpaksa atau enggak enakan, tapi betul-betul ya memang dia kerelaan dia, bebas dia mau melakukan transaksi itu. Yang kedua adalah ahliyatut tabarru' fima yuqriduhu, yaitu kelayakan dia dalam transaksi itu. Jadi misalnya tidak boleh seorang anak kecil memberikan pinjaman kepada orang lain, atau orang gila ya memberikan pinjaman. Kenapa? Orang gila bukan ahliyatut tabarru', orang yang tidak layak ya melakukan transaksi. Kemudian syurutul muqtarid, syarat orang yang berhutang, ya tentu yang pertama al-ikhtiyar, dia memiliki kemerdekaan, tidak dipaksa atau terpaksa. Ya, dipaksa itu maksudnya bukan karena keinginan dia sendiri untuk berhutang. Kemudian yang kedua adalah ahliyatul muamalah, yaitu memiliki kelayakan dalam melakukan muamalat atau transaksi hutang piutang tersebut. Kemudian syarat dari harta atau benda yang dihutangkan tentu adalah harta ini bisa menjadi sah kalau digunakan untuk jual beli inden. Kemarin kita sudah sampaikan syarat jual beli inden. Kemudian yang berikutnya syarat-syarat sighatnya hutang, ya tentu di sini ada kejelasan ya. Syarat-syaratnya adalah seperti akad jual beli, harus jelas. Saya hutangkan uang ini 1 juta kepada kamu untuk dibayar misalnya 1 tahun lagi atau 1 bulan lagi. Ya saya terima. Ya, secara fikih madhab Syafi'i seperti itu. Kalau mau pakai madhab yang lain boleh, tapi memakai istilah yang dua belah pihak itu paham bahwa itu adalah akad utang piutang. Jangan sampai yang menghutangi dan yang dihutangi itu salah memahami bahwa akad itu adalah akad utang piutang. Dikiranya yang satu hibah, dikira satunya hutang, gitu kan. Karena Bapak Ibu ini akan berbeda dengan yang namanya hibah. Kalau hibah itu adalah usaha memiliki sesuatu tanpa untuk dikembalikan. Ini namanya hibah, ya kan? Kalau hibah ya betul-betul dikasihkan tanpa berharap dikembalikan. Sementara al-qardu memberikan dengan harapan untuk bisa dikembalikan lagi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam masalah al-qardu atau hutang piutang ini ya, tentu ada fadilah-fadilahnya. Yang pertama tentu ta'awun, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ada fadilah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang membebaskan hutang kepada orang yang kesulitan dalam membayarnya. Kemudian juga ada keutamaan pahala yang besar tadi kita sampaikan adalah memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan kebutuhannya, sesuai yang diinginkan. Tapi ada sebaliknya, larangan-larangan di dalam utang piutang ini. Pertama tadi kita sebutkan adalah riba qard atau riba hutang. Kemudian yang kedua adalah menunda ya, sesuatu yang haram di dalam al-qard, yaitu menunda pembayaran padahal dia mampu ya. Kemudian ya, misalnya ada punishment atau ada apa pesannya denda ya, denda kalau sampai telat dalam membayar. Ini juga sebuah larangan karena aslinya dalam memberikan pinjaman kepada orang lain itu tidak ada aturan jatuh temponya kapan ya. Kalau jatuh tempo itu hanya kesepakatan atau syarat yang disepakati bersama, tapi kok secara fikihnya itu tidak ada. Artinya kalau misalnya orang janji membayar 1 tahun, ternyata 1 tahun dia kesulitan mencari pengganti untuk mengembalikan uang tersebut, maka tidak ada dosa atas dia ya. Tidak ada dosa, tidak ada denda juga yang diwajibkan untuk dia bayar. Saya kira demikian Bapak Ibu, kita membahas tentang sesuatu yang
Julai ya. Masalah hutang ini Masya Allah ya, kita semua berlindung kepada Allah ya, jangan sampai kita melakukan transaksi ini. Seandainya sudah terlanjur ya, semoga segera diselesaikan, segera dilunaskan, amin ya Rabbal Alamin. Sepertinya ini muka-muka banyak utang semua ya. Termasuk yang bicara ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini fikih hutang. Dibayar, bismillah. Kemudian yang kedua adalah tentang al-hajar. Ya, ini apa lagi ya? Ya, ini memang fikih muamalat ini banyak istilah-istilah yang ngapunten itu memang ini sebagai wawasan saja. Kadangkala di dalam keseharian ada yang kita temui, ada yang tidak. Salah satunya adalah al-hajar. Al-hajar, al-hajru ya. Al-hajar ini secara bahasa maknanya adalah al-man'u atau mencegah. Secara syariat adalah mencegah dari mentasarrufkan sesuatu secara khusus dengan sebab secara khusus. Jadi ini terkait masalah larangan kepada seseorang untuk mentasarrufkan atau mengelola, ya bahasanya mudahnya, mengelola suatu harta karena alasan tertentu. Siapa yang melarang? Yang melarang tentu adalah pemerintah atau hakim atau penguasa. Ya, sehingga kalau al-hajar ini mungkin kalau di Indonesia ini saya nggak tahu apakah ini dilakukan atau diterapkan di negara ini atau tidak, tapi ini biasanya hanya diterapkan di negara-negara yang menerapkan syariat Islam. Contoh realnya gimana? Jadi pemerintah itu punya kuasa untuk melarang seseorang mengelola harta karena alasan tertentu. Karena alasan tertentu yang itu bermanfaat untuk dirinya atau bermanfaat untuk orang lain. Saya berikan gambaran Bapak Ibu ya. Misalnya ada anak kecil ya, salah satu yang kena hajar ya, kena pencegahan mengelola harta itu adalah anak kecil. Anak kecil kemudian ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Orang tuanya ini meninggalkan harta. Maka pemerintah kemudian membuat undang-undang. Anak kecil ini tidak boleh mengelola harta warisan dari orang tuanya tersebut. Kenapa? Karena lagi-lagi kembali ke sebelumnya, anak kecil ini belum disebut ahliyatut tabarru', belum layak melakukan transaksi dengan harta. Itu namanya al-hajar. Istilah opo deh, pokoknya itulah ya intinya ya. Jadi anak ini dicegah tidak boleh melakukan misalnya jual beli, sewa menyewa, atau misalnya utang piutang dengan harta peninggalan dari orangnya. Untuk apa? Kemaslahatan dia, kemaslahatan anak ini. Kebayang Bapak Ibu, anak kecil yang mungkin ketika orang tuanya masih hidup, dia mungkin megang duit 100.000 aja hanya pas bodoh ya. Hanya pas dia mungkin naik kelas, tahu-tahu orang tuanya meninggal, meninggalkan warisan jutaan atau mungkin bahkan miliaran. Dan ini berapa kali terjadi, bisa jadi ya. Maka bisa jadi orang ini atau anak ini akan bisa ditipu kalau tidak ada syariat hajar ini. Datang orang ke rumahnya, kemudian lihat anak ini punya mobil misalnya, "Dek, ada orang nakal misalnya, Dek, ini mobilnya tak beli ya." Berapa Mas? Tak beli 100.000. Bayangan dia 100.000 adalah uang yang sangat banyak, karena biasanya dia megang 100.000 hanya setahun sekali, sehingga kemudian dia kasihkan. Kebayang kalau tidak ada syariat hajar ini. Islam itu begitu adilnya, begitu luasnya dalam mengatur kepemilikan harta supaya tidak jatuh kepada orang yang zalim ya. Ini contoh pertama hajar. Kemudian hajar ini juga bisa jadi bukan kemaslahatan untuk orangnya, tapi juga bisa kemaslahatan untuk orang lain. Contoh hajar yang kedua ini adalah seperti hajar dari pemerintah atau larangan mengelola harta dari pemerintah kepada orang yang pailit.
Pailit atau muflis di dalam fikih itu adalah orang yang terlilit hutang banyak. Ya, terlilit hutang banyak dan sudah jatuh tempo. Maka pemerintah ini punya aturan. Misal kata ada seseorang, dia punya usaha, kemudian jatuh bangkrut lah usahanya ini, kemudian dia banyak hutang, sana sini banyak hutang. Maka pemerintah kemudian membuat undang-undang atau keputusan, fulan tidak boleh mengelola harta, hartanya semua disita untuk membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo, yang harus dia bayar. Untuk apa? Untuk kemaslahatan orang lain. Paham betul di sini? Paham mula. Insya Allah paham nggih. Emang ini agak seperti mimpi ya, tapi ini kemahaadilannya Allah ya kepada umat ini. Ya, sayangnya ini hajar ini tidak jadi undang-undang di sini. Kadang ada beberapa orang pesak penake dhewe ya, utang begitu ting trecek nang ngendi-ngendi, tapi dia tidak ada aturan, dia beli ini beli itu hingga kemudian membuat sakit hati orang yang menghutangi dia. Utang cuma katakanlah 1 juta tapi dia pamer terus ke mall, ke ini ke itu. Nah, kalau di dalam syariat Islam ada yang namanya hajar ini. Orang yang kebanyakan utang, sudah jatuh tempo, nggak membayar-bayar, langsung dia dibikin undang-undang nggak boleh transaksi apapun. Lain untuk tuku apa-apa, lain untuk ngutangi sopo-sopo. Nah, ini dalam rangka untuk menyelamatkan harta orang lain yang dia ambil. Itu. Maka dalam al-hajar ini ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah hajar yang untuk kemaslahatan orang yang punya harta tersebut, kayak anak kecil ya, yang mendapatkan warisan atau mendapatkan harta yang besar sementara dia belum layak untuk mengelola hartanya, atau juga orang yang gila. Anak kecil bagaimana nanti mengelola hartanya? Maka hartanya itu ditahan dulu oleh, kalau dia punya Pak D-nya, orang yang paling dekat dengan dia. Kalau dia punya simbahnya, jadi ditahan dulu oleh simbahnya, ditahan dulu oleh Pak D-nya. Nanti nunggu dia ketika sudah dewasa, baru dia boleh bertransaksi dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya tadi. Yang kedua itu adalah seperti orang gila. Orang gila yang memiliki harta ini juga perlu dihajar, perlu dicegah mengelola hartanya itu. Kapan dia boleh mengelola hartanya? Kalau dia sembuh dari gilanya. Saya punya kejadian ya di tetangga saya Bapak Ibu. Ya ini memang aib tapi tapi di kampung kami ini masyhur. Ya, kampung kami masyhur betul. Ada orang ya, saya bilang bukan gila sebenarnya ya, tapi beliau ini apa bahasanya Pak nek ora edan iki? Apa? Hah? Pokoknya rada kurang gitu loh ya. Rada kurang ya. Tapi beliau kalau komunikasi tapi ya gitu, pokoknya si mbaknya ini apa bahasanya, bahasa di bawah gila itu apa Pak? Nah, kurang lah ya gitu ya. Kurang saon lah gitu. Astagfirullah. Kurang saon, jadi mbaknya ini kurang saon. Jadi yang ngertinya ya cuma makan, tidur, ngomong sama orang, nggak ngerti ini. Satu waktu kemudian bapak ibunya meninggal dunia, intinya bapaknya dulu kemudian meninggal dunia, anaknya cuma satunya dia ini, kemudian ngapunten oleh keluarga besar dari bapak ibunya ini. Kemudian karena tanahnya hektaran Pak, tanahnya itu hektaran, banyak betul ya, disalahgunakan, dikasih makan, air mangan nonggonku yo, dikasih makan, dikasih pakaian, tapi satu waktu kemudian dia suruh tanda tangan, yang kemudian akhirnya tanah itu jatuh kepada orang lain, ya, dan itu fakta betul. Nah, disinilah ya seharusnya peran pemerintah. Peran pemerintah tidak boleh orang kurang 1 on kayak gini, tidak boleh dia tanda tangan, tidak boleh dia cap jempol, tidak boleh. Ya, tidak boleh, betul-betul hartanya harus dijaga, nggak boleh berpindah.
ya, kepada orang yang normal ya ini. Akhirnya tadi itu, akhirnya ya betul ngeri. Ya, akhirnya harta ini pindah kepada orang lain. Ya alasannya dia sudah tanda tangan, dia sudah, tapi kita nggak ngerti dia dikasih apa. Ya, karena ya nggak berubah. Hidupnya tidak berubah, rumahnya nggak berubah, dia hanya dikasih makan saja, tapi ribuan atau mungkin bahkan hektaran tanahnya diserobot oleh orang lain. Dan ini mungkin wallah alam bisa jadi juga di daerah-daerah lain bisa terjadi seperti ini. Ini syariat hajar. Dalam Islam disampaikan hal ini. Kemudian yang kedua adalah contoh untuk kemaslahatan orang lain. Tadi disebutkan adalah seperti orang yang muflis atau orang yang pailit, yang memiliki hutang banyak, sehingga kemudian dia dicegah oleh pemerintah melakukan transaksi apapun, tentu transaksi yang nilainya besar, kecuali mungkin untuk makan, minum, oke lah. Tapi kalau transaksi beli motor, beli mobil itu dicegah, langsung dibuat aturan oleh pemerintah, tidak boleh beli ini, beli itu sampai hutangnya dikembalikan. Baik, ini adalah poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga atau bab yang ketiga adalah tentang as-sulhu. Ada nggak Pak kira-kira manfaatnya kalau atau kejadian yang mirip-mirip seperti ini di tempat jenengan, ada nggak kira-kira? Ada kan kayak gini, masya Allah ya. Nah, anak kecil dihapusi, ya, wong edan dihapusi tadi ya. Nah, dalam rangka untuk merebut hartanya. Kemudian yang ketiga adalah ini fikih ringkas-ringkasannya aja. Fikih yang ketiga adalah as-sulh atau damai ya, perdamaian. Perdamaian di dalam fikih ya, ini secara bahasa maknanya qat'un niza' atau menghentikan pertikaian. Secara syariat adalah akad yang dilakukan atau dibuat untuk tujuannya adalah menghentikan pertikaian. Ini sulhu, perdamaian, damai wawis misalnya. Itu adalah sebuah akad yang dibuat oleh dua orang atau dua kelompok yang sebelumnya bersengketa dengan tujuan mereka berhenti dari sengketanya. Agama mengatur ini. Sengketa dalam hal ini banyak Bapak Ibu, sengketa dalam rumah tangga, ya, sengketa dalam masalah harta, misalnya pinjam meminjam, atau yang paling sering adalah harta waris, ya, atau masalah wakaf. Banyak loh sengketa masalah wakaf, sengketa masalah wakaf yang viral di mana, di Kudus itu ya, ada orang wakaf masjid, kemudian qadarullah dia meninggal dunia, kemudian tahu-tahu sebelumnya dia wasiat untuk dimakamkan di samping masjid yang dia buat atau dia wakafkan itu. Wah, tahu-tahu kok ono makam ya, tanpa ngomong sama penduduk. Akhirnya penduduk kemudian pada, saya nggak tahu semuanya apa setengahnya sebagainya, pada protes, loh kok tahu-tahu ada makam. Ya, sengketa-sengketa seperti ini terjadi di masyarakat kita. Nah, agama memberikan apa yang namanya syariat as-sulhu atau damai. Nah, as-sulhu atau damai itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah sulhu hatithah. Yang kedua namanya sulhu muawadhah. Sulhu hatithah itu adalah damai dengan cara merelakan sebagian haknya atau sebagian besar haknya atau bahkan seluruh haknya dalam rangka untuk ya kemaslahatan bersama. Saya berikan contoh ya, sulh hatithah ini seperti ada dua orang yang bersengketa. Si A mengatakan, aku dulu pernah meminjami kamu 10 juta misalnya. Si B ini dia mengatakan, oh enggak, dulu cuma 5 juta kok. Nah, ini enggak ada yang mau ngalah. Si A mengatakan yakin 10 juta, si B mengatakan 5 juta. Akhirnya bersengketa kan mereka? Bersengketa. Maka kemudian si A ingin menjalankan syariat sulh atau damai. Dia mengatakan, ya wes ngene Kang, timbang awake dhewe meneng-menengan terus. Timbang awake dhewe iki ora akur, dah nek tengah-tengah gimana?
Kamu yang ngalah, aku yang ngalah. Gimana kalau kamu bayar 7,5 juta? Aku yakin 10 juta, kamu yakin 5 juta. Gimana kalau 7,5 juta kamu bayar? Terus si B ini mengatakan, ya weslah Kang, aku tak ngalah. Ini namanya suluh hatithah. Merelakan sebagian haknya 2,5 juta dalam rangka untuk menjaga perdamaian atau menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Apalagi itu keluarganya. Ini contoh. Ya. Atau misalnya sewa menyewa, ini juga bisa hatithah. Sewa, misalnya seseorang nyewa rumah, dia yakin jatuh tempo nyewanya itu katakan tanggal 15 Juli. Tapi yang nyewa ini nggak mau ngalah. Dia mengatakan, saya yakin Pak, jatuh tempo saya itu 15 Agustus misalnya. Nah, masing-masing tidak bisa membawa bukti misalnya. Karena mungkin saling percaya saat itu, ya. Kemudian mau bukti nggak ada, akhirnya kemudian yang punya rumah atau bahkan mungkin yang menyewa ngalah untuk mendapatkan pahala sulh ini, pahala damai ini, dengan mengatakan ya wes Kang, tengah-tengah wae piye. Nek kamu tak kasih kelonggaran sampai akhir Juli. Karena rumah ini mau kami pakai misalnya. Ini anak saya sudah nikah mau dipakai, udah nggak mau saya sewakan lagi. Saya yakin 15 Juli itu udah terakhir, tapi ya aku ngalah lah. Atau sebaliknya, yang nyewa juga demikian mengatakan, Mas, saya tuh yakin ini akhir adalah 15 Agustus, tapi ya dalam menjaga kebaikan bersama, hubungan saya dengan jenengan tetap pengen baik, ya sudah saya tak ngalah, 15 Juli saya tak angkat kaki, saya pindah ke tempat yang lain. Nah, ini disyariatkan di dalam agama ini Bapak Ibu. Memang mempertahankan hak itu juga disyariatkan. Mempertahankan hak itu jadi syariatkan. Tapi kalau mempertahankan hak kemudian menjadikan dua orang bersengketa, bermusuhan, maka madaratnya kan lebih besar daripada manfaatnya. Maka lebih baik melakukan apa yang namanya as-sulhu. Paham benar ini Pak? Paham nggih? Gila ceramah tenanan dengan ngantek bengok-bengok. Bismillah nggih. Ya ini monggo ini di dalam mungkin dalam aplikasi keseharian kita bisa kita wujudkan, misalnya dalam apa yang paling sering mungkin masalah warisan juga ya. Warisan ini Masya Allah ya, apalagi antar anak ini membaginya itu tidak mudah Bapak Ibu, apalagi kadang-kala tempat itu kan berpengaruh, kemudian area atau bahkan mungkin harganya, siapa yang menentukan harga, apalagi kalau zaman sekarang pakai ukuran apa tanah itu di sertifikat itu harga tanah itu apa namanya Pak? NJOP ya. Pakai ukuran NJOP ya orang nggak masuk juga ya. Kadang harganya 60.000 tapi ternyata ya, harganya bisa sampai 600.000. Atau ada kejadian beberapa teman saya cerita NJOP punya 1 juta tapi harga tanahnya ternyata umumnya cuma 700.000 misalnya. Kayak itu ya, pajangan sisi wetan itu ya, gara-gara ada isu mau bikin UIN akhirnya NJOP-nya naik, UIN ini rasido ya. Rasido ngadeg misalnya. Wah ini banyak kejadian seperti itu. Atau di Kulon Progo adanya bandara kan, bandara kemudian harga NJOP langsung naik, ternyata penjualan tanah berat sekali, bisnisnya berat sekali. NJOP sudah terlanjur naik tapi harganya sedikit demi sedikit turun. Baru saja tadi saya juga sore tadi ada info di Jalan Wates yang dulu perumahan dijual 800 juta sekarang dijual 700 juta padahal baru ya, itu aja masih nggak laku-laku. Ini contoh Bapak Ibu dalam masalah as-sulh ini, Masya Allah ya, perlu, apalagi dalam warisan itu perlu saling pengertian apalagi sesama anak nggih. Kemudian sulh yang kedua namanya sulhu mu'awadhah. Sulhu mu'awadhah itu adalah damai tapi ada penggantinya. Misal ada seseorang yang misalnya merasa memiliki hak terhadap suatu barang yang dipakai oleh orang lain atau dipinjam oleh orang lain, dan kemudian barang itu hilang atau rusak misalnya.
Ya, tapi ini tidak mau mengganti, ini juga tetap kokoh untuk pengen diganti. Maka akhirnya kemudian misalnya yang punya barang ini pengen mendapatkan pahala sulhu mu'awadhah dengan mengatakan, Kang Yowis, kalau kamu tidak mau mengganti barang saya, tidak mau mengembalikan barang saya secara utuh, cobalah saya minta ganti barang lain yang kayaknya jenengan punya. Misal ya, ini contoh ya, dia pinjem motor, ternyata motornya hilang misalnya. Kemudian ini orang yang punya motor ini menagih, tolong mas saya punya sapi misalnya. Ya wes Kang, ora usah tok ganti motor, tapi mbok ya itu loh, sampean punya pedet, sampean punya kambing, sampean punya sapi, boleh enggak itu sebagai penggantinya? Ya mungkin motor saya itu lebih mahal, tapi saya cukuplah karena saya pengen ternak sapi misalnya ya. Ini namanya sulhu mu'awadhah. Kemudian orang itu mengatakan, ya wis Kang rapopo, bismillah, ini sapi saya tak kasihkan sampean untuk mengganti motor yang hilang. Ini namanya sulhu mu'awadhah. Ya, ini tentang as-sulh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini Bapak Ibu, ini pelajaran di dalam agama ini bagaimana kita ini jangan sedikit-sedikit berseteru dengan orang lain. Ya, kalau bisa kita itu damai, dan damai itu indah, gitu. Damai itu indah. Coba ngapunten dulu yang begitu mensponsori Iran, gitu, untuk menyerang Amerika, sing babak belur malah Indonesia, gitu. Malah BBM-nya saiki 16.000 ya. As-sulhu al-khair, bahwa damai itu baik, perang itu buruk. Buruk untuk pelakunya, buruk untuk orang yang lain juga. Tidak ada baik-baiknya. Ada dua orang kafir saling serang menyerang. Ya jangan kemudian kita itu ayo remuk kabeh. Jangan kayak gitu ya. Kalau bisa kita tetap mendoakan damai ya, damai, kecuali memang orang itu mendolimi kaum muslimin ya, sehingga kemudian kita berharap akan kehancurannya. Ini berbeda lagi. Tapi kalau tidak ada urusannya dengan kaum muslimin, dan bisa jadi dari mereka akan lahir orang-orang yang akan membela agama ini ya, sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari daerah Taif ya, daerah Taif, maka beliau tetap mendoakan orang-orang Taif itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah tentang hawalah. Hawalah itu secara bahasa adalah pindah atau berubah. Secara syariat adalah sebuah akad yang menyebabkan perpindahan hutang dari tanggungan satu ke tanggungan yang lain. Hawalah ini namanya. Bahasa mudahnya seperti ini. Katakanlah si A punya hutang kepada si B, dan si C ini punya hutang kepada si A. Kemudian A ini ngomong kepada B, Mas B, si C itu punya hutang ke saya. Bagaimana kalau hutang saya pindahkan kepada si C, sehingga sampean B menagih utang saya kepada si C? Paham betul niki? Paham nggih? Dong ngantuk ibu. Itu namanya hawalah, wes. Pokoknya masalah fikih ngoten iki. Saya ulang lagi ya, hawalah itu adalah perpindahan hutang dari tanggungan satu orang ke tanggungan orang lain. Ya, saya misalnya punya hutang sama Ustadz Joko. Kebetulan Pak Mantri, Pak Mantri, apa ya Pak Yogo? Pak Mantri punya hutang ke saya. Saya bilang kepada Ustadz Joko, Ustadz Joko, tolong tagih hutang saya ke Pak Mantri ya, karena Pak Mantri punya hutang ke saya. Jadi saya sampai sama sampean itu clear, tapi sampean nagihnya ke Pak Mantri. Kemudian Ustadz Joko mengatakan, oke Ustadz, siap ya. Karena mungkin Ustadz Joko melihat Pak Mantri ini orang yang kaya, Pak Mantri ini teman dekatnya, Pak Mantri ini sering ketemu misalnya.
mudah dihubungi, nggak kayak saya misalnya gitu ya. Nah, maka Ustadz Joko ini merasa untung. Oh, bismillah lah Ustadz, nggak apa-apa, saya tak nagihnya ke Pak Mantri saja. Nah, inilah yang namanya hawalah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Dan ini juga ada pahalanya karena menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah. Ya. Ini, tapi tentu di sini para ulama beda pendapat. Apakah Ustadz Joko ini wajib menerima tawaran saya atau dia boleh menolak? Ya. Ada yang mengatakan, Ustadz Joko ini wajib nerima. Wajib nerima. Ya, kalau tidak ada masalah pada Pak Mantri. Ya. Tapi kalau ada masalah, misalnya, ya ini Pak Mantri ini tinggalnya di Afrika misalnya, susah nagih misalnya, atau dia tidak punya HP, atau dia rumahnya jauh dan sebagainya, agak orangnya terkenal rumit misalnya. Ketika menimbang seperti itu, maka Ustadz Joko ini boleh menolaknya. Ya. Tapi kalau tidak ada alasan seperti itu, maka dia wajib menerima ajakan saya. Ya, ini tentang hawalah Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan tentang macam-macamnya ini agak rumit di sini. Saya berikan contoh saja supaya mudah dipahami saja. Tentu syarat-syaratnya Bapak Ibu di sini hutang itu sudah jelas. Tapi kalau hutang-hutangan, ya, hutang yang tidak mengikat, ya, hutang yang tidak bisa jatuh tempo, maka ini tidak bisa dihawalahkan, tidak bisa dipindahkan. Misalnya hutang mahar seseorang sebelum dukhul. Ini pembahasan rumit lagi ya. Tapi intinya hutang itu bisa nanti satu waktu hilang misalnya. Maka ini kita tahu ya, kalau dalam fikih munakahat atau fikih pernikahan, orang itu ketika menikahi seseorang itu harus membayar mahar, dan mahar itu bisa kontan, bisa juga utang. Tapi mahar itu seandainya belum dibayarkan dan kemudian sebelum mereka berdua hubungan badan antara suami dan istri, sebelum mereka hubungan badan, maka yang dikembalikan kepada suami ini hanya setengahnya saja. Maka seperti ini tidak bisa dihawalahkan karena nggak jelas. Awalnya katakanlah maharnya 10 juta, karena belum dukhul menjadi 5 juta. Yang kayak gini tidak bisa dihawalahkan atau tidak bisa dioperkan karena jumlahnya tidak mengikat. Ya, ngoten. Apakah bisa terjadi? Wallahu alam ya. Apakah ada orang cerai sebelum dukhul? Ya mungkin ada. Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Jadi sebelum hubungan badan, kemudian pisahan. Demikian Bapak Ibu, muka-muka ramumet lah gitu. Aku dua sing mumet. Ya karena kalau nggak ditulis ya, memang berat ya. Ini kalau mungkin santri aja, semoga santri pada paham ya. Memang fikih muamalat ini penuh dengan hitung-hitungan dan penuh dengan hafalan Bapak Ibu. Ngapunten, matur nuwun, jazakumullah khairan atas kehadiran kelauhan panjenengan. Semoga tetap bermanfaat dan berpahala, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.